kamu ke coffee shop pakai sandal jepit, respect. Kenapa temen owner lebih nyebelin daripada owner coffee shopnya, Bang? Bang, kopi campur nutrisari enak nggak? Biar ada rasanya. Kopi tanpa nutrisari itu juga sudah ada rasanya. Rasa kopi. Mas Topan nggak? Kopi Geisha dibikin kopi susu gula aren ditambah float. Yo, selamat datang di konten kali ini. Konten nge-live dan menjawab pertanyaan-pertanyaan netizen yang lucu-lucu. Seperti biasa, ini adalah edisi aku kehabisan ide. Kayaknya sebulan terakhir aku kehabisan ide terus ya. Makanya aku nge-live menjawab pertanyaan-pertanyaan. Dan potongan-potongannya itu aku lempar ke YouTube, aku lempar ke TikTok, aku lempar ke Facebook Pro, aku lempar ke Instagram tentunya. Kali aku nge-live-nya di Instagram. Jadi buat teman-teman di YouTube, kalau mau ikut berinteraksi sementara ini, ke Instagram aja, langsung cari aja Larka2294, ramaikan di sana. Nanti kalau YouTube sudah 10.000 followers, berarti setengah jalan lagi. Subscriber neng, baru kita mulai migrasi ke nge-live di YouTube ya. Sama sesekali nantilah nge-live di TikTok. Langsung aja jawab pertanyaan-pertanyaan kita live. Ini live-nya di Hippo Coffee Seturan. Aku ngopi tapi nggak ngerokok, Mas. Valid, nggak masalah sama sekali. Sama, aku juga ngopi nggak ngerokok. Tidak aneh ada orang ngopi dan nggak ngerokok. Sama halnya kayak ada orang yang nggak suka bola. Ada orang nggak suka bola, nggak ngerokok. Nggak masalah sama sekali. Jadi preferensi orang itu memang beda-beda. Memang identik banget ada orang yang ngopi dan ngerokok. Itu kayak sudah sepaket, tapi nggak juga. Nyatanya banyak juga orang yang ngopi dan nggak ngerokok. Ada yang lebih rare, lebih langka ini. Orang ngopi, nggak ngerokok, tapi nge-vape. Gimana itu? Aku juga bingung. Ya intinya itulah. Intinya preferensi masing-masing. Dan sama sepertiku, ada jenis orang yang ngopi dan nggak ngerokok. Berapa modal coffee shop di pinggir jalan? Kalau misalnya kamu cuma pakai motor yang sudah kamu punya, itu kamu cuma cukup beli box kotak gitu tuh yang 500 ribuan sampai sejutaan. Habis itu beli set peralatan manual brew yang murah meriah gitu nggak apa-apa. Habis itu beli gas, beli kompor, udah siap jalan di bawah 20 juta itu sudah siap bertempur menjamu para pengunjung di pinggir jalan itu. Bukalah street coffee kalau kamu memang ingin mencoba jualan kopi dengan budget yang seadanya. Tapi jangan salah ya, street coffee itu ngeri loh hasilnya loh. Di Kota Baru sana itu ada yang semalam 700 cup. Street, bayangkan. Tapi ya memang ekosistemnya akhirnya sekarang terbentuk. Jadi sekarang kalau ada orang yang buka street coffee biasanya kalau di Jogja ke Kota Baru. Meskipun masih ada pro kontra dan sekarang sih dengar-dengar bakal dibukakan area yang legal di sekitar sana ya. Cuman itu menjadi salah satu solusi kalau kamu ingin mencoba jualan kopi dengan budget minim dan bisa berpotensi langsung rame. Tinggal bikin konten-konten aja kan. Habis itu nanti setelah duitnya terkumpul, barulah mulai pikirkan untuk jangan selamanya di jalanan lah. Menepi kemudian kalau bisa, bukalah yang lebih proper gitu. Bang, kopi campur nutrisari enak nggak? Biar ada rasanya. Kopi tanpa nutrisari itu juga sudah ada rasanya. Rasa kopi. Mau gimana? Mau nyari rasa jeruk? Kopi ada yang rasa jeruknya. Mau gimana lagi? Oh, mau bikin mocktail? Kenapa nggak langsung pakai jeruk asli? Tapi ya memang kalau misalnya bisa nggak bikin kreasi mocktail dari kopi, terutama espresso dan nutrisari? Bisa banget. Tinggal bikin espresso, kemudian dicampur nutrisari sudah dikasih air, kamu tambah apa daun mint gitu di shake, jadilah es kopi nutrisari yang seger-seger, citrus dan pekat. Itu juga enak karena memang coffee mocktail yang paling simpel kan memadukan antara kopi dan jeruk dan es. Mocktail sudah pasti es gitu ya, nggak masalah. Cuman tujuannya bikin mocktail, bukan bikin kopi ada rasa jeruknya gitu ya. Mas Topan nggak? Kopi Geisha dibikin kopi susu gula aren ditambah float. Jangan kayak gitu. Gini, kopi-kopi Geisha itu kan jenis kopi yang cukup langka dan mahal ya. Secara ilmu ekonomi, itu tidak masuk hitungan. Kopinya langka, harganya mahal, kamu gunakan untuk es kopi susu gula aren ditambah float. Itu logikanya di mana? Ya boleh, cuman mau kamu jual harga berapa? 100 ribu.
200.000, 75.000. Jangan. Kalau kopi-kopi Geisha, biarkanlah dia apa adanya. Kopi hitam saja sudah sangat enak. Kalau kamu mau buat kopi susu gula aren tambah flat, ya pakailah kopi-kopi yang memang grade-grade bawah, gak masalah. Karena memang itu tujuannya kan. Kenapa akhirnya kopi-kopi grade rendah itu digunakan untuk kopi susu gula aren? Ya biar kopi-kopi grade rendah itu ada yang mau beli. Kalau kopi grade atas, apalagi langka, kemudian kamu buat menjadi kopi susu gula aren, kemudian kopi-kopi grade bawah ini, dia mau kamu apain? Nggak jadi apa-apa kan? Jadi nggak sopan, boleh tapi nggak sopan ya kalau kopi Geisha dibikin kopi susu gula aren tambah float. Petani kopi Bromo menyapamu, wah menarik nih, halo Mas Devas 31, kapan-kapan kalau ada kesempatan kita ke kebunmu ya. Bang, kami bareng yuk, ayo sini ke Hippo Coffee. Aku sepertinya ya, ini aku spill dikit aja. Aku bakal membuat sebuah media kopinya ya dengan gayaku ya, yang menceritakan kopi-kopi seluruh Indonesia. Yang pertama kali ingin aku ceritakan ya petani-petani kopi yang benar-benar berdedikasi terhadap kebunnya di seluruh Indonesia. Kalau misalnya ini sudah akan terrealisasi dengan dalam waktu dekat, kita ke Bromo juga. Apakah barista wajib tatoan? Tidak wajib. Cuman memang mereka yang tatoan itu biasanya sudah berdedikasi penuh karena mereka sudah memutus kemungkinan untuk menjadi PNS. Gitu ya, apalagi kalau sampai satu lengan itu full ngeblok tato, itu biasanya mau tidak mau aku harus hidup dari industri ini karena aku tidak punya pilihan lain. Nah, biasanya yang sudah kayak gitu akan ngulik bener-bener, akan belajar bener-bener sehingga menjadi sangat jago. Cuman yang nggak tatoan belum tentu nggak jago juga, karena pada faktanya tatoan nggak tatoan itu tidak berdampak besar terhadap rasa kopi yang diseduhnya. Barista tatoan biasanya sudah berdedikasi, sudah mendedikasikan dirinya untuk ya udah aku tidak akan kemana-mana, aku akan di industri kopi. Sementara yang nggak tatoan ya tetap fleksibel aja, gitu ya. Apakah tumbuhan yang tumbuh di sekitar kopi itu ngaruh sama rasa kopinya? Tidak. Itu mitos. Dulu memang sering banget dibilang bahwa kopi ini bisa ada rasa kubis karena di sampingnya ada ada tanaman kubis. Kopi ini ada rasa nangka karena di sampingnya ada pohon nangka. Tidak begitu ya. Tidak ada hubungannya antara pohon pendamping kopi dengan rasa kopi yang dihasilkan. Kalau kemudian ditanya, apakah tidak ada efek sama sekali dari tanaman pendamping? Ada. Efeknya adalah terkait nutrisi. Karena mereka berbagi nutrisi akhirnya kan menyuburkan tanah. Menyuburkan tanah di kebunnya. Itu ngefeknya ke situ. Kalau kemudian apakah rasa kopinya ngefek ke tanaman itu? Tidak. Karena rasa kopi itu sangat berkaitan dengan varietasnya. Varietasnya akan membawa karakter rasa sendiri. Microclimates-nya, iklim mikro di sekitarnya, nutrisi tanahnya, bagaimana kopi itu dirawat, bagaimana proses pasca panennya, bagaimana fermentasinya, bagaimana ngerostingnya, bagaimana penyeduhannya. Itu yang membuat rasa kopi menjadi seperti ini, seperti itu, seperti apapun itu. Tidak benar jika tanaman pendamping itu akan ngefek ke rasa kopi. Itu mitos. Mas, aku cewek suka kopi hitam, kalau di coffee shop nyeruput kopi selalu, wah, masih saling liatin aneh mas. Gini, cowok aja ke kopi shop pesan kopi hitam, nyeruput kopi keras-keras dan itu masih ada yang merasa Nora itu cowok loh Pak. Bahkan cowok pun mendapatkan tanggapan serupa, apalagi cewek yang lebih langka. Cewek suka pesen kopi hitam itu langka. Cewek suka pesen kopi hitam nyeruput kopi keras-keras itu lebih langka lagi. Cewek suka kopi hitam suka nyeruput kopi keras-keras, habis itu itu rare, hampir mendekati mitos. Makanya kalau ada cewek seperti itu akan dianggap sebagai sosok yang sangat langka, tidak pernah ditemui, dan begitu ada langsung akan mendapatkan langsung akan menjadi pusat perhatian. Tidak apa-apa, itu pusat perhatian yang positif, bukan negatif. Nggak apa-apa, lanjutkan. Kalau perlu influence teman-temanmu sesama cewek untuk circle-mu lah. Kalau kamu bisa pesan kopi hitam, nyeruputlah keras-keras, habis itu ramai-ramai, gitu ya. Bang, kalau ada barista mukanya judes gimana bang? Muka judes itu ada yang memang dari defaultnya judes, tapi belum tentu dia tuh pengen judes. Kayak muka aku nih, muka aku nyebelin kan. Cuman kan aku
tidak secara sadar ingin nyebelin kan. Ya kalau dia mukanya judes tapi melayani dengan baik, itu memang mungkin bawaan lahirnya kayak gitu. Yang nyebelin itu kalau ada barista yang begitu kita pesen malah ditinggal main Mobile Legend. Pernah aku kayak gitu. Mas pesen kopi ya, bentar ya mas. Dia masih gini. Oke, siap, aku tunggu sampai kamu jadi juara MPL gitu. Kesel lah gue. Jadi muka boleh judes, cuman pelayanan harus baik. Muka baik, pelayanan judes, itu lebih menyebalkan. Lebih penting mana attitude barista atau skill baristanya? Attitude nomor 1 barista itu harus full ramah, harus attitude-nya dijaga dengan baik, tidak boleh songong, tidak boleh judes, tidak boleh jutek, tidak boleh marah-marah. Sesama karyawan marah-marah nggak apa kalau misalnya ada yang nggak benar, cuman kalau sama pelanggan harus full ramah apapun situasi kondisinya. Skillmu bagus, kamu judes, siapa yang betah? Skillmu biasa aja, tapi kamu ramah, ya siapa yang peduli? Toh kebanyakan orang pesennya es kopi susu gula aren atau es leciti kan. Jadi itu nomor 1 teman-teman. No debat. Soalnya apa perlu media sosial untuk jualan coffee street? Sebenarnya perlu nggak perlu ya, karena media sosial itu kan endingnya hanya untuk mempermudahmu memperluas atensi ya. Kalau kamu bisa melakukan itu tanpa media sosial, silakan. Cuman kalau kamu merasa media sosial dengan membuat media sosial dan rutin ngupload konten itu bisa mendatangkan atensi lebih banyak, kenapa tidak? Contohnya Kopi Backjul punya Mas Adam di mana itu, Bandung, tapi bukan Bandung kota ya. Itu kontennya FYP terus kan, dan itu bisa membantu Kopi Backjul menjadi lebih terkenal sampai orang-orang luar kota itu datang ke sana karena suka nontonin konten-kontennya Mas Adam dari Kopi Backjul itu. Suka minder kalau ke coffee shop pakai sandal jepit, sering dilatih dengan sinis. Kamu ke coffee shop pakai sandal jepit, respect, celakalah mereka yang tidak berani pede pakai sandal jepit di coffee shop. Sebarkan pesan ini. Ke coffee shop boleh nggak bikin kopi sendiri? Ya kalau coffee shopnya mengizinkan, itu nggak masalah. Misalkan ada area bar tersendiri, silakan kamu bikin kopi sendiri, nggak apa-apa. Cuman kalau coffee shopnya itu tidak menyediakan fasilitas itu, fasilitas ngebar sendiri, ngapain kamu ke coffee shop, masuk ke bar, bikin kopi sendiri, ditambah, misal kayak di sini nih, kayak di Hippo Coffee ini, pakai mesin espressonya Modbar. Bisa nggak kamu pakai Modbar? Selama ini jangan-jangan kamu pakai Rockpresso, bukan mendiskreditkan Rockpresso ya, Rockpresso itu badak. Cuman kan kalau coffee shop tersebut pakai mesin yang kamu tidak familiar, kayak Modbar misalnya, dan kamu sok-sokan mau bikin sendiri, bisa nggak? Barista yang masuk aja belum tentu langsung jago pakai Modbar, apalagi pelanggan yang tiba-tiba datang ingin bikin sendiri, minta diajarin. Ya kalau slow, kalau enggak kan malah memperumit kerja barista kan. Jadi kalau kamu mau bikin kopi sendiri ke coffee shop, carilah coffee shop yang memang menyediakan hal tersebut. Kalau coffee shopnya itu tidak menyediakan fasilitas kamu boleh bikin kopi sendiri, ya tidak boleh. Apalagi nanti ada skill issue, kamu nggak bisa pakai Modbar, sementara coffee shop itu pakai Modbar. Jadinya malah ngerusak nanti kan. Udahlah, biarkan serahkan proses pembuatan kopi ke barista yang sudah jago-jago itu. Ngopi pagi itu sunnah apa makruh mas? Malah wajib kayaknya. Siapa juga nih orang di dunia yang pagi-pagi bangun tidur nggak ngopi? Justru di Italia sana kalau minum cappuccino itu nggak boleh di atas jam 11 siang. Aneh itu kalau ada orang ngopi di atas jam 11 siang, cappuccino terutama. Karena kopi itu memang bagus untuk mengawali pagi hari. Habis itu olahraga lah. Karena kan itu juga untuk pre-workout kan. Bagus, jadi bangun pagi, ngopi, beraktivitas. Itu lebih bagus itu, lebih seger juga tuh. Bisa menjalani hidup dengan tenang. Kenapa teman owner lebih nyebelin daripada owner coffee shopnya bang? Memang biasanya banyak kasus kayak gitu. Mentang-mentang kenal owner, datang ke coffee shop berharap diistimewakan. Temen owner datang ke coffee shop, langsung minta diservis habis-habisan dengan embel-embel. Aku kenal ownernya loh mas, bilang gitu ke barista. Padahal owner aja kalau datang ke coffee shop biasanya beli kopinya. Nah ini cuma temen owner minta diservis lebih, kadang minta gratisan. Jadi memang kadang orang-orang yang merasa dekat dengan owner datang ke coffee shop temennya itu berharap mendapatkan servis lebih. Cara ngatasinya simple. Kalau ada orang datang ke coffee shop, pas kamu ngasih terus dia bilang, mas, saya kenal ownernya. Kamu sebagai barista harus jawab, lah, saya juga kenal pak, gitu aja. Kan sama-sama kenal kan, jadi ya fair, nggak masalah, nggak ada
nggak ada servis khusus kecuali memang diinstruksikan oleh si ownernya. Biarin aja, mau dia temen owner, mau dia kenalan SD owner, mau dia selingkuhan owner, sama. Semua pengunjung coffee shop. Oke, sepertinya live kita jeda dulu ya. Aku mau pesen makan di Hippo Coffee Restaurant. Habis makan, aku mau ngedit bentar. Habis itu kita bisa lanjut live lagi. Terima kasih sudah menonton, terima kasih sudah bertanya-tanya, terima kasih sudah berbagi experience, dan aku sangat berterima kasih kepada kalian yang sudah membantuku menjuang ide-ide. Sampai jumpa di lain kesempatan. Dadah!